Perkenalkan, nama saya Mutiara Azahra Dwi Putri dengan NIM 2002040608. Saya mahasiswi Hubungan Internasional kelas A Universitas Muhammad Angkatan 2020. Halo, jadi ini curhat filsafat part 3 dari saya. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 2, saya sarankan tonton dulu ya, karena dalam video kali ini emang berhubungan banget dengan part 1 dan 2. Jadi kita langsung lanjut ke materi aja ya. Jadi sebelum kita memahami atau mempertanyakan pertanyaan kita, ada baiknya kita mencari tahu dulu akar bahasa dari kosakata kita. Kalau dalam case saya, pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi salah dan benar, itu keywordnya adalah salah dan benar. Jadi kita cari tahu dulu ya akar bahasanya. Kalau salah, menurut KBBI itu keliru atau menyimpang dari yang seharusnya, sedangkan benar menurut KBBI sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya. Emang kenapa sih kita harus mencari tahu akar bahasa terlebih dahulu? Karena asal bahasa itu penting ya. Itu tuh kan akan dikomunikasikan kepada orang lain, maka akan melahirkan ketepatan istilah, keakuratan, serta sesuai dengan apa yang dimaksud, sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi nggak menyimpang gitu. Dari awalnya itu udah ngelit banget sama pembicaraan kita ke depannya gitu. Kita flashback sedikit ya ke dalam materi curhat filsafat part 2. Dalam part 2 itu saya masih bingung dengan landasan berpikir saya. Tetapi dalam part 3 ini saya sudah menentukan landasan berpikir saya, yaitu teologi thinking atau berpikir berdasarkan agama. Kenapa saya bisa memutuskan ini? Buat kalian yang udah nonton part 2 pasti udah tahu kan, dalam agama yang saya anut, saya katakan sudah melewati 5 tahapan berpikir, yaitu mitologi thinking, common thinking, logic thinking, scientific, dan philosophy thinking. Sesuatu yang fundamental dalam agama saya itu adalah kitab suci ya, salah satunya. Kenapa kitab suci bisa fundamental di agama saya? Karena semua hal itu sudah tercantum di dalamnya. Jika kemarin saya katakan bahwa pemikiran teologi thinking ini perlu dikaji lagi melalui scientific dan philosophy thinking, itu memang benar adanya. Emang benar harus begitu. Cuma scientific dan filosofi ini tuh hanyalah sebagai metode untuk memberi bukti bahwa teologi thinking ini benar adanya. Yang sudah dipaparkan oleh kitab suci saya yang menjadi landasan dari teologi ini, itu tuh udah benar. Jadi tuh hanya proof aja, pembuktian gitu. Jadi intinya scientific dan filosofi itu hanyalah media untuk memberi bukti bahwa hal yang disajikan dalam kitab suci saya itu tervalidasi gitu. Dalam Islam, yaitu agama yang saya anut, itu memiliki standar validasi yang valid dan akurat dalam memvalidasi sebuah pandangan atau pernyataan gitu ya. Sehingga pandangan dan pernyataan itu tuh berlaku kebenarannya di mana saja dan kapan saja, tanpa dibatasi oleh masa dan tempat gitu. Karenanya berbagai pandangan dan pendapat para ulama dapat diadopsi dan diterima di zaman sekarang ini. Tapi yang dimaksud di sini tuh adalah pendapat-pendapat yang benar-benar dengan standarisasi yang terdapat dalam Islam. Jadi emang sudah sesuai gitu. Standarisasi dalam Islam juga berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu kitab sucinya tadi. Jadi emang berpegangnya pada Al-Quran dan Sunnah. Saya percaya bahwa Al-Quran itu wahyu yang mutlak kebenarannya. Saya merasa tidak punya celah untuk menyangsikan wahyu tersebut, Quran tersebut gitu, kitab suci tersebut. Karena keyakinan saya terhadap agama saya yang saya anut itu meliputi hal-hal yang menyangkut segala sesuatunya.
keputusan saya ini juga berdampingan dengan salah satu syarat berpikir filsafat, yaitu memiliki dasar ilmu agama yang kuat agar tidak mudah terkecoh, terpukau, atau tidak menelan mentah-mentah pikiran baru. Berangkat dari syarat berpikir filsafat tersebut, saya jadi sadar saya itu merupakan manusia yang beragama. Mengapa saya tidak menyelam, tidak mencari tahu agama saya dulu yang memang sudah saya anut. Setelah itu baru saya menyelam pada suatu pemikiran lain gitu. Maka dari itu juga hal inilah yang membuat saya tergerak mencari tahu kevalitan agama saya. Jadi sebelum saya mencari tahu kevalitan salah dan benar itu siapa yang validasi, saya harus memvalidkan agama saya dulu gitu. Kan emang itu kan landasannya ya. Jadi emang harus agama saya dulu yang saya cari tahu gitu loh. Dan setelah saya dapat menyimpulkan bahwa agama saya merupakan agama yang absolut, karena seperti yang Bu Unis bilang, agama absolut itu sudah melewati 5 tahapan tadi. Dan menurut saya, agama saya sudah melewati 5 tahapan tersebut, jadi saya bisa menyatakan bahwa agama saya ini absolut. Nah, setelah itu barulah saya mengulik lagi mengenai siapa yang validasi salah dan benar tersebut sesuai dengan agama saya gitu. Namun kalau kita lihat di luar sana ya, banyak yang beranggapan bahwa filsafat itu tidak bisa diselaraskan dengan agama. Kalau menurut saya itu tidak juga ya. Tujuan dan maksud dari filsafat itu tuh ialah untuk mencapai dan mengetahui hakikat kebenaran secara meyakinkan. Dalam case saya mempelajari filsafat juga berpegang pada agama saya. Dan setelah saya berpikir secara filsafat, saya mengobservasi agama saya melalui salah satu metodenya yang tadi sudah saya sebutkan 5 tahapan itu. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa agama saya ini absolut. Maka dari itu saya melandaskan pemikiran saya dengan teologi thinking atau pemikiran beragama. Tetapi itu inti dari jawaban saya. Tetapi kita juga harus mengenal dulu nih sifat kebenaran. Itu kebenaran menurut saya, tapi kebenaran sendiri mempunyai sifat gitu. Jadi kebenaran ini tuh sifatnya spekulatif. Kenapa spekulatif? Karena kebenaran itu dikatakan spekulatif karena kebenaran itu terdapat perbedaan pendapat ya di dalamnya. Dan dari perbedaan pendapat itu timbullah sebuah perdebatan. Contohnya, jika saya mengatakan yang memvalidasi suatu kesalahan dan kebenaran itu adalah agama, maka di sisi lain ada agama yang berbeda dengan saya dan mungkin membenarkan hal yang di agama saya salah atau sebaliknya gitu. Dari sini lahirlah perdebatan. Perdebatan ini juga tidak akan pernah selesai karena berlandaskan agama yang dipercaya masing-masing. Maka dari itu inilah alasan mengapa kebenaran itu sifatnya spekulatif, karena ada perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai karena tadi memang berlandaskan oleh pemikiran masing-masing. Seperti yang kita tahu, ada piramida tahap berpikir manusia. Dan masing-masing manusia ada porsinya gitu. Dia melandaskan pemikirannya di mana. Itulah yang menjadi mengapa perdebatan itu tidak akan pernah selesai. Jawaban final dari pertanyaan siapa yang memvalidasi salah dan benar. Saya menjawab pertanyaan saya sendiri berdasarkan syarat berpikir filsafat serta menimbang level berpikir saya dalam tahapan piramida berpikir manusia. Sekian curhat filsafat saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.